dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia.
Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom, apa kabar? Saya percaya setiap kita ngalamin hal yang luar biasa. Ya, sekalipun hari ini kita terus masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 Bapak Saudara, tapi saya percaya tidak menghalangi setiap kita untuk kita datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang, naikkan syukur, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, rasa syukur, terima kasih kita karena kebaikan, karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita Bapak Saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi, waktu yang indah yang Tuhan beri ya bagi kami, untuk kami kembali datang memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami, yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Sampai saat ini kami terus rasakan, kami terus nikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siapkan hati kami untuk kami datang di hadirat Tuhan, masuk di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang memulihkan kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, buat segala kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Apa yang Kau perbuat bagi kami dahsyat adanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Ayo sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Engkau yang di rumah-rumah, yang lagi bersama suami, istri, anak-anakmu. Ayo angkat suara sembah Tuhan, sembah Tuhan. Agungkan namanya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Naikkan syukurmu, bilang terima kasih ya Allah kami. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang di hadapan Tuhan pagi ini. Bawa ucapan syukur kami, persembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dengan segenap hati, yes God, kami datang kepadamu ya Tuhan. Oh, dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubah hidupku. Oh, dalam ayo panggil namanya sama-sama, katakan Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, oh, Yesus, Engkaulah Uya Rabata Karabashanda Rabayase. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Ayo sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, karalabo. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Syanda. Yesus, Engkau permata hati kami ya Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan diri-Mu dalam kami Tuhan.
Dahsyat apa yang Tuhan perbuat dalam kami. Kami angkat suara kami memuji, sembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabba, thank you Lord. Mari sambil angkat tangan kita sama Tuhan, katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah, jadikanku indah, jadikanku indah, jadikanku indah, oh, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, jadikan kami semakin indah di dalam-Mu, Yesus. Kami panggil nama-Mu, Yesus. Tuhan, oh, Kau yang buat kami semakin indah di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rabba Shanda, Rabba Shanda. Ya Rabbo, ya Rabba Yashe. Ya Rabbo, ya Rabba Yashe. Shana Rabbo, ya Rabba, ya Rabba Shanda. Ya Rabba Yashe. Ya Rabba, ya Rabbo, ya Rabba Shanda. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Engkau terlebih besar di hidup kami dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Yesus, Kau terlebih besar dalam kami Tuhan. Apapun setiap masalah, problem yang kami hadapi hari ini, kami mengatakan bahwa Yesus, Engkau terlebih besar di hidup kami. Engkau terlebih besar di dalam kami ya Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shanda. Ya Rabba, ya Rabba, ya Shanda. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Shanda. Mari sekali lagi sambil angkat tangan kita sama Tuhan dengan segenap hati.
segenap jiwaku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ayo nyatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus, Yesus terlebih besar. Di dalam hidupku, di dalamku Tuhan, Yesus terlebih besar. My God, oh, hallelujah. Lama-lamanya Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Engkau terlebih besar Tuhan, lebih besar di dalamku selama-lamanya. Ayo jemaat Tuhan, lebih lagi, semangat sama Tuhan. Yesus lebih besar. Kau terlebih besar Tuhan di dalam hidupku. Amin, amin, amin. Di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalam hidupku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau selama-lamanya Tuhan di dalam hidup kami, terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Dimanapun kami berada, saat ini umat Tuhan yang sedang beribadah, baik di rumah-rumah, baik yang saat ini sedang ngalamin sakit penyakit, kami percaya waktu hadirat Tuhan turun, Engkau menyembuhkan, memulihkan,
bahkan memberkati setiap umat Tuhan yang ibadah saat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorak karena kebaikan-Mu dalam kami. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sekali lagi shalom, shalom, haleluya. Saya percaya baik umat Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini, kita tetap terus bersuka cita, amin. Kita percaya dalam segala sesuatu, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kita, amin, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau melompat, kita mau nari, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Come on. Ayo sama-sama katakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, amin. Pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Ayo tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu. Angkat tanganmu katakan, pujilah Bapa, pujilah Roh Kudus. Amin. Ayo sambil lambaikan katakan, haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya, berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Oh yes, yes, yes. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Amin. Pujilah Bapa, pujilah Roh Kudus. Pujilah Bapa, pujilah Roh Kudus. Ayo sekali lagi angkat tanganmu katakan, amin, amin. Haleluya, haleluya, oh haleluya, lebih lagi sembah Tuhan. Angkat tanganmu katakan, haleluya, come on, haleluya, oh haleluya. Ayo sambil lompat, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sorakan bilang sorakan bilang Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat.
Haleluya. Firman Tuhan katakan, jadilah kuat di dalam kuasanya. Ayo umat Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Come on. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Amin. Terang Allah terbit atas bumi. Bangkitlah, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat. Amin. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Ayo dengar firman Tuhan. Dengarlah hai umatnya, dengan firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah terbit atas bumi. Bangkitlah, Amin. jadi hangat-hangatmu katakan, jadilah kuat, jadilah kuat. Kuat saja, jadilah kuat di dalam. Ayo jadi kuat, jadi kuat. Jadilah kuat oleh Tuhan kuasanya. Oh, jadilah kuat, kuat di dalam Yesus Tuhan. Ayo tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat. Oh, jadilah kuat di dalam. Sekali lagi. Jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat. Kuasanya, jadilah kuat. Amin. Di dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Woo. Haleluya. 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 Sebelum duduk Bapak Saudara, kasih tos buat suami, buat anak-anak, bilang jadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Kita sama-sama sudah mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga.
Waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah kami hidup. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ayo jemaat Tuhan, sambil angkat tanganmu sama Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan iman percayamu sama Tuhan. Surnakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
lagi katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kebenarannya. Rimu. Haleluya. Kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau lawat Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menyertai hamba. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman ini boleh tumbuh subur di hati kami dan berbuah dan menghasilkan buah yang baik, yang benar, yang kudus, dan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang keluarga yang bersyukur. Bapa, berbicaralah dan Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kemampuan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom. Darahku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau berbicara tentang keluarga yang bersyukur. Keluarga yang bersyukur, kita mau ambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12-17. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berbicara, kata bersyukur dalam kamus bahasa Indonesia berarti berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada apa yang bisa dinikmati, yang diterima dari Allah. Saudaraku yang kasih, orang bersyukur ketika dia menerima promosi. Orang bersyukur ketika dia punya mobil baru. Orang bersyukur kalau dia dapat rezeki. Orang bersyukur ketika dia menikmati banyak hal. Bapak yang kasih mengajarkan kepada kita hari ini bahwa bersyukur itu bukan hanya dalam keadaan kita menikmati yang menyenangkan saja, tetapi bagaimana kita belajar untuk bersyukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Dan aku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita melihat keadaan pandemi. Keadaan pandemi membuat orang, mereka bosan tinggal di rumah. Anak saya yang nomor 4, dia kuliah di UI, dia belajar menggunakan daring. Dia bilang bosan, setiap hari hanya daring, gak ketemu orang. Saya bilang, nak, bersyukur. Karena apa? Engkau masih bisa kuliah. Dan kita percaya bahwa kita dalam keadaan apapun juga kita mau belajar bersyukur. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu keadaan di mana keadaan yang kita alami, apakah itu pandemi, apakah itu krisis ekonomi, bisakah kita bersyukur dengan keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan, dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu adalah seorang yang dididik oleh seorang Gamaliel, seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Rasul Paulus merupakan warga kehormatan karena dia orang Israel, bangsa Israel yang berwarga negaraan Roma. Saudaraku juga yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita mau melihat kehidupan Rasul Paulus. Dia begitu setia, begitu percaya dengan ajaran yang diajarkan, sehingga dia menghujat Tuhan, dia mengejar, menganiaya karena ketidakmengertiannya. Saudaraku yang kasih, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Satu saat Saulus bertemu dengan Yesus Kristus dengan sinar yang sangat terang. Ketika dia melihat sinar itu, dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Dan setelah sinar itu hilang, dia matanya tidak bisa melihat selama 3 hari. Sehingga cerita Rasul Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Kehidupan yang diubah. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, kita melihat bahwa Rasul Paulus ini memang tidak menikah.
tetapi dia mempunyai banyak anak-anak rohani. Anak-anak rohani seperti Timotius, Titus, dan banyak anak rohani lainnya. Dan yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat kehidupan Rasul Paulus dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan berkata, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Firman Tuhan berbicara demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan pernah mempercayakan pelayanan ini kepada aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihania karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karya Tuhan kita telah dikaryakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah, kata Rasul Paulus, yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat tadi di ayat 12, saudaraku yang kekasih, dia berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus, Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia berkata, aku bersyukur kepada Dia. Jadi dia berterima kasih kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus memberikan kekuatan. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara yang kekasih, bahwa tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yesus Kristus menunjukkan kesabaran yang membentuk Saulus menjadi Paulus, membentuk dari seorang penganiaya menjadi seorang yang sangat mengasihi Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh melihat bahwa Saulus diubah menjadi Paulus. Orang selama ini berkata, wah, kalau ikut Tuhan, selalu orang berkata nanti menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi luar biasa. Tapi apa yang dialami Rasul Paulus? Mari kita lihat, saudaraku. Pertama, Rasul Paulus bersyukur memperoleh kekuatan dari Yesus Kristus buat dirinya sendiri. Yang pertama, ketika orang mengenal Yesus, ketika dia bersyukur, dia mempunyai kekuatan yang karena kasih karunia, karena anugerah, karena kesabaran. Yesus Kristus mengubah Saulus menjadi Paulus, mengubah kehidupan Paulus sedemikian rupa. Mari kita lihat, Paulus bersyukur kepada Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus atas kehidupannya, sekalipun dia berada dalam keadaan kurang maupun kelimpahan. Mari kita lihat dalam firman Tuhan, Filipi 4. Filipi 4. Kita mulai dalam ayat yang 12, dikatakan begini. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia berkata bahwa Rasul Paulus tahu apa yang namanya kenyang dan kelaparan. Rasul Paulus tahu apa yang namanya kekurangan dan kelimpahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat lebih detail dalam 2 Korintus 11. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang
yang ke-23. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus bisa bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mari kita lihat. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Saudara, kata berada dalam penjara sesuatu yang tidak enak. Berada dalam jeruji besi bukan karena perbuatannya, karena dia mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, mengabarkan kabar kebenaran, menyatakan Injil, dan dia menyatakan hidup ini adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi dia sangat setia, dia sangat taat kepada. Di sini kita melihat didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat. Orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya menyambar. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudaraku, keadaan Rasul Paulus yang seperti itu, yang sangat sulit, yang sangat berat, tapi dia bisa bersyukur. Apa yang menjadi kunci? Apa yang menjadi kekuatan buat dia? Apa yang menjadi pegangan dalam keadaan seperti itu? Bisakah kita bersyukur seperti Rasul Paulus? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan mengapa Rasul Paulus bisa bersyukur. Mari kita lihat firman Tuhan yang Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada segala perkara. Segala perkara yang menyenangkan, perkara yang susah, perkara yang berat, perkara yang harus dia tanggung, didera, disesat, dalam keadaan terkatung-katung di laut. Banyak hal yang dia alami yang sangat tidak mengenakan. Tetapi dia berkata segala perkara, perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang tidak mudah, perkara-perkara yang sangat sulit untuk orang bersyukur. Tapi Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mengapa? Karena di sini dikatakan yang memberi kekuatan kepada. Paulus berkata bahwa Yesus Kristus adalah yang memberikan kekuatan kepada dia, yang memberikan kemampuan buat dia. Ada lagu yang berkata, Tuhan jangan singkirkan gunung, tetapi beri aku kekuatan mendaki gunung. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan pandemi, dalam keadaan krisis ekonomi, mari bisakah kita belajar bersyukur seperti Rasul Paulus, karena dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, kemampuan, yang memberikan pengharapan, kepercayaan bahwa masalah yang dihadapi itu hanya sementara. Apa yang dialami itu, dia tahu bahwa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dia mengalami persoalan itu, dia tahu bahwa segala perkara itu Tuhan yang memampukannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia berkata saudaraku di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, dia kata demikian, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi dia percaya ketika dia menghadapi bahaya maut, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, dia hanya bersyukur. Dan dia percaya bahwa dia memperoleh kekuatan. Dan yang kedua, dia percaya
bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan Rasul Paulus. Saat ini kita percaya hari-hari ini dengan keadaan yang begitu berat, ketika kita bersyukur, kita percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan, sanggup memenuhi segala keperluan kita. Keperluan apa saja? Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Dia bukan hanya juru selamat, tapi Dia Tuhan Allah yang hidup, yang akan memelihara kita, yang menjaga kita, melindungi kita, menghadapi bahaya maut, menghadapi segala situasi. Allahku akan memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Menurut apa? Di sini dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah yang kaya, Yesus Kristus yang kaya, Yesus Kristus yang bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan pertolongan. Mari, hari ini, mari kita belajar bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kemampuan untuk melewati hari demi hari, waktu demi waktu. Dengan bersyukur kita bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, yang pertama tadi berbicara ketika kita bersyukur, kita memperoleh kekuatan buat diri kita. Kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi. Kita memperoleh kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Ketika kita bersyukur, kita melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, ketika kita memperoleh kekuatan, kita juga bisa menjadi kekuatan buat keluarga kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Kita boleh melihat survei membuktikan jika seorang ayah bertobat, 70% anaknya bertobat. Jika istri yang bertobat, ibu yang bertobat, 30% anaknya bertobat. Jika suami istri bertobat, anak-anaknya 100% bertobat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita boleh melihat bahwa Paulus bukan hanya menjadi kekuatan buat diri sendiri, tapi Paulus bisa menjadi kekuatan buat anak-anak rohaninya. Walaupun dia tidak berkeluarga, tetapi dia mempunyai banyak anak-anak rohani. Dia memberikan kekuatan bagi Timotius, dia memberikan kekuatan bagi Titus, dia memberikan kekuatan bagi Asinius. Mari saudaraku, kita boleh melihat apa yang Paulus sampaikan. Kita bisa melihat contoh yang nyata dari Paulus. Mari kita lihat saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 12. Paulus memberikan warisan kepada Timotius. Warisan apa? Mari kita lihat. Kita lihat firman Tuhan ini bilang gini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun. Artinya Paulus menekan kepada Timotius, walaupun engkau muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kenapa? Oh, kalau kita sama, bukan. Tapi apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Rasul Paulus menyatakan apa saja yang menjadi teladan. 1, dalam perkataanmu kita berkata, memberikan kekuatan buat kita berkata-kata yang baik, yang benar, yang lurus dan yang menyenangkan. Kita menjaga lidah kita untuk berkata-kata yang menguatkan orang, yang memberikan kemampuan buat orang. Di sini kita lihat Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius. Dia menjadi kekuatan ketika Timotius mengalami tekanan-tekanan. Rasul Paulus berkata, ayo anakku, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Di sini Paulus memberikan contoh hidupnya. Dia memberikan warisan kepada Timotius, menjadi contoh. Dan dia berkata, ayo, engkau muda, tapi engkau harus menjadi teladan bagi orang percaya. Supaya banyak orang percaya yang mengalami kemenangan. Dan di sini dikatakan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, tutur kata kita kepada orang tua, tutur kata kita kepada teman kita, tutur kata kita kepada sesama kita.
tingkah laku kita, kelakuan kita, sopan atau tidak sopan, beretika atau tidak beretika. Kita melihat saudaraku yang kasih, dalam kasihmu bagaimana kita mengasihi orang yang berkekurangan, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Kasih yang sempurna menutupi kekurangan. Saudaraku yang kekasih, bagaimana hidup kita menjadi teladan. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Oh, banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa dikerjakan dalam kasih, dalam kesetiaan. Rasul Paulus mengajarkan bagaimana hidup yang setia, bagaimana dia setia kepada Yesus Kristus, bagaimana ketika dia mengalami tekanan dia tetap memuliakan Tuhan, bagaimana dia dalam kesuciannya dia menjaga kekudusannya. Hari-hari ini begitu mudah orang kehilangan keperawanan, bagaimana LGBT mendianggap biasa, bagaimana orang hidup dengan cara yang biasa, hal yang menyimpang itu dianggap biasa. Saudaraku yang kasih, mari anak-anak muda kita menjaga kekudusan kita. Biarlah hidup kita menjadi teladan. Bisakah dengan bersyukur Rasul Paulus menjadi kekuatan buat anak-anaknya. Rasul Paulus menjadi kemampuan buat anak, contoh teladan dan memberikan kemampuan buat anak-anaknya. Karena mereka melihat kehidupan Rasul Paulus menjadi teladan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada Titus dan juga kepada Onesimus. Mari kita lihat saudara, dalam Filemon 1. Filemon 1 ayat 10 sampai 13. Mengajukan permintaan kepadaku mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hati. Bayangkan, orang yang dulu tidak berguna, Paulus bisa mendidik, memberikan kekuatan, memberikan contoh, sehingga Onesimus yang dulunya tidak berguna sekarang menjadi anak yang berguna, menjadi buah hati, berguna buat dia dan juga buat kepada temannya. Di sini kita lihat bahwa bagaimana kehidupan seseorang yang bersyukur itu bisa memberikan kekuatan bagi anak dan keluarganya. Darahku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, keluarga yang bersyukur bukan hanya memberikan kekuatan buat dirinya. Kepala keluarga yang bersyukur, dia bisa memberikan kekuatan buat dirinya dan juga buat istri dan anak-anak. Yang ketiga, dia bisa memberikan kekuatan buat orang lain, memberikan kemampuan buat orang lain, sehingga orang yang putus asa diberi pengharapan, diberikan kekuatan. Mari kita lihat. Kita lihat saudara yang kasih, kisah tentang Paulus dan Silas yang berada di penjara. Kisah Para Rasul 16. Ketika itu kepala penjara Paul melihat bahwa pintu penjara terbuka. Ketika Paulus dan Silas berada dalam penjara, dia dibelenggu, dia memuji Tuhan dan banyak orang mendengar. Paulus dan Silas memuji Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Mari kita lihat. Ketika pintu penjara terbuka, terjadi gempa bumi dan terbuka, kepala penjara kaget. Dia lihat, wah, pintu-pintu terbuka. Wah, kalau gitu tawanan kabur semua. Dia ambil pedang, dia mau bunuh diri kepala penjara ini. Lihat di ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidur, dia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudaraku, Paulus bisa menjadi contoh. Ketika pintu-pintu penjara terbuka, dia tidak melarikan diri, dia tetap tinggal. Saudara, ketika dia tetap tinggal dalam penjara, kepala penjara yang membunuh diri, dia bilang, jangan,
karena kami masih ada di sini. Lalu dikatakan dalam ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ketika Anda bisa bersyukur, ketika Anda berbuat yang baik, walaupun ada kesempatan untuk melarikan diri, tetapi itu tidak dilakukan Paulus. Ketika kita punya kesempatan membalas, tapi kita tidak membalas orang yang menjahati kita, kita membalas dengan kebaikan, itu akan mengubah orang itu. Di sini dikatakan, dia bilang begini, ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Dan kepala penjara bersama keluarganya diselamatkan. Saudaraku, jadi ketika orang bersyukur, dia bisa menjadi kekuatan buat diri dia sendiri. Kedua, dia bisa menjadi kekuatan buat keluarganya. Ketiga, dia bisa menjadi kekuatan bagi banyak orang, bagi orang lain. Mari saudara, hari ini kita mau belajar bersyukur. Kita mau belajar dalam segala perkara berterima kasih kepada Tuhan, mengalami terobosan. Ketika kita bersyukur, kita bisa mengubah banyak orang menjadi percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat. Hari ini, mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar bersyukur. Apapun keadaan hari ini, walaupun berat, tapi kami tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dengan sabar Engkau mendidik kami. Ketika kami salah, Tuhan panggil kembali, Tuhan bentuk kembali. Dan ketika kami bersyukur Tuhan dalam segala keadaan, Engkau dengan sabar mengubah hidup kami. Hari lepas hari, Engkau membentuk kami sedemikian rupa, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Oh, menjadi alat Tuhan yang baru Tuhan. Menjadi kirbat yang baru. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan. Hidup kami memperoleh kekuatan. Ketika hidup kami memperoleh kekuatan, karena Engkau yang memberikan kekuatan. Oh, Allahku akan memenuhi segala keperluan kami Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar bersyukur dalam segala keadaan, karena kami percaya Allahku akan menolong. Allahku menyertai dengan segala kasih-Mu Tuhan, kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau menjadikan kami orang yang bisa bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan buat kami untuk bisa bersyukur. Bukan hanya dalam keadaan senang, tapi dalam segala keadaan yang berat, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang tidak mungkin orang bersyukur, tetapi Engkau memampukan kami bisa bersyukur. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau genapi firman-Mu, dan dialah ini menjadi remah buat kami, bahwa orang yang bersyukur membuat keluarganya bersyukur, dan ketika keluarga bersyukur, dia pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan kemampuan bagi banyak orang. Bapa, kami tahu Engkau adalah Tuhan dan kekuatan kami, dan Engkau akan mengubah seluruh kehidupan kami menjadi keluarga yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Bapa di surga, biarlah layakan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan yang kudus, dan kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan dan layakkan kami. Dan setiap orang yang masuk dalam perjamuan yang kudus, biarlah mengintrospeksi diri, meminta ampun akan segala dosa dan salah, supaya menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari semuanya sudah pegang roti perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti saudara, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan, kami boleh merasakan kasih yang lebih lagi Tuhan, mengenal Kau lebih lagi, memperoleh kekuatan ketika kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa dan ucap syukur. Yang percaya mari katakan, amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Haleluya. Ya, sebentar. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo sekali lagi, angkat dengan imanmu sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, daerahku. Dan kiranya
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pada pagi hari ini. Kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan pujian, penyembahan, pengagungan akan nama-Mu menjadi milik setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas lawatan-Mu. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Pak Kiki ya Tuhan. Yang menjadi WL kami beserta Tuhan. Timnya ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau begitu baik. Kami juga merasakan Tuhan, betapa Engkau hadir di tengah-tengah kami, lewat pemusik kami. Tuhan, berikanlah mereka Tuhan, roh kepintaran, kecerdasan Tuhan, agar setiap Tuhan, lagu pujian penyembahan kami, mengiringi kami Tuhan, untuk kami berdoa memuji menyembah Engkau. Pakai terus hamba-hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Buat jemaat-Mu Tuhan, GBC Sampurna Tuhan, Engkau memberkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau kuatkan Tuhan semua kami. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Jadilah kami kuat seperti pujian kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Niko Nyotor Harjo ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, Engkau menyertai dia, berikan kesehatan, kekuatan. Berikan Tuhan kasih-Mu, urapan-Mu terjadi atas hamba-Mu. Tuhan, Engkau berkati istri, anak, cucu, menantu, Engkau berkati. Berkati pelayanannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu Pak Samuel Harnadi ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati timnya ya Tuhan. Semuanya Engkau memberkati istri, anak-anaknya. Rayon 5 dimenangkan oleh Tuhan. Rayon 5 memuji memuliakan Engkau. Ada kuasa-Mu di dalam Rayon 5 ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Begitu juga Tuhan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Pak Ardianto Budi Rahman pada pagi hari ini. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan, kami merasakan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang keluar daripada mulut hamba-Mu memberkati kami, mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, untuk pengenalan akan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan pemakaian-Mu luar biasa atas hamba-Mu. Kuatkan dia Tuhan, teguhkan iman percayanya. Berikan kesehatan, kemampuan beserta istri dan keempat anaknya. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Jadikan Tuhan hamba-Mu ini menjadi hamba yang setia. Berkat urapan-Mu tercurah atas hamba-Mu. Tuhan GBI Jaka Sampurna yang dilayani Tuhan. Biar kami semuanya Tuhan selalu intim dengan Tuhan. Dan kami orang-orang yang takut akan Tuhan dan mencari wajah-Mu ya Bapa. Dan kami akan menemukan Engkau. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Sebab Engkau adalah perisai kami. Tuhan jadikan kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Bercermin kepadamu ya Bapa. Sebab kami adalah pahlawan yang gagah perkasa. Yang ingin memenangkan satu pertandingan bersama dengan Bapa surga. Kami boleh kuat, kami menang di atas segala masalah dan pergumulan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Jesus, haleluya. Berkati juga bangsa kami Tuhan, negara kami Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Pak Joko Widodo ya Bapa, beserta Pak Mahruf ya Bapa. Kuatkan, teguhkan hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan, biarlah dia berserah kepadamu. Karena hamba-Mu ini Engkau pilih buat Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih juga Bapa. Indonesia kami Tuhan, Indonesia yang memuji akan Engkau. Lawatan Allah terjadi atas bangsa kami. Pembangunan rohani terjadi atas bangsa kami. Kami mau bersorak-sorai memuji-Mu di bangsa ini. Kami diam duduk di hadirat-Mu, menyembah Engkau, supaya pemulihan pertobatan yang sesungguhnya terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, walaupun ada Tuhan COVID-19, kami tidak takut. Sebab Engkau menyertai kami. Perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Bapa. Engkau jagai kami, lindungi, bentengi kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Bekasi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Ada sorak-sorai, ada sukacita yang besar terjadi atas kota kami. Kota Bekasi memuliakan Engkau Bapa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah satu keintiman itu ada dalam kami, mencari wajah-Mu dan kami boleh mendekatkan diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu daripada hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik buat kami. Sebentar Tuhan, kalau kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau menyertai kami di perjalanan hingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Tidak kurang sesuatu apapun. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan pikiranmu pada Kristus. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga oleh Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kau di awal-awal yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.